Jalan di sore hari bersama Mas Zergi dan Bang Davi. Cerita kita hari ini seputaran eksplorasi masa dulu menjadi pelajaran lagi. Perhitungan harus matang, asal jangan bimbang, memang belum matang. Cerita kita berdendang. Halo warga layar sentuh, apa kabar kalian? Jadi hari ini perjalanan kita lanjut, teman-teman. Setelah beberapa hari ini kita explore tempat-tempat yang berhantu. Jadi di sini masih bersama kita nih bertiga juga. Ada gua, ada Mas Denny, sama ada Bang Davi. Kita lagi santuy-santuy di perjalanan. Belum istirahat, belum mandi juga cuy. Jadi kita ngomongin masalah tentang pengalaman explore aja nih teman-teman. Kalau dulu gua explore suka live streaming kan. Nah, sebenarnya ternyata bukan cuma hanya gua nih yang suka live streaming. Ternyata Mas Denny sama Bang Davi juga suka live streaming cuy. Zaman dulu tuh ya, baru-baru ngonten explore tuh suka banget live streaming. Nah, sampai akhirnya mulailah beranjak ke vlog-vlog. Mas, jadi lu dulu tuh kalau live streaming tuh di Facebook atau di Bigo sih pertama diawali? Bigo lah. Lu di Bigo ya? Di Bigo. Masa sih di Bigo? Setahu gua kayaknya lu di Facebook dah. Facebook itu di Solepet. Oh iya ya, Solepet ya. Jadi dulu pertama ketemu kita di Mall Moro ya Mas ya? Dulu banget tuh. Itu ceritanya gimana sih Mas? Sebenarnya kok bisa ketemu kita? Cerita apa tuh? Sebelum gua datang tuh, lu katanya ada rencana atau Solepet ngajakin gitu ceritanya ya? Solepet itu. Oh, yang dia pengen ketemu Pacu dulu. Oh, pengen ketemu Pacu. Nah, gue mah nggak kenal, nggak tahu gitu. Emang nggak tahu lah ya. Karena memang gue nya juga jarang itu. Maksudnya baru ya namanya lep-lepan, masih iseng-iseng dulu. Akhirnya dia ngomong nih sama lo. Iya. Ngomongnya kayak gimana sih si Solepet? Ya intinya mau ada datang tamu nih. Wes, oke. Oh, waktu itu gue posisi kalau nggak salah masih di Jawa Tengah gue ya, di Semarang ya. Kurang paham deh, yang komunikasi kan Solepet sama Pacu tuh. Iya, gue waktu itu pengen ke Semarang, arah ke Kebumen, pengen rumah sakit Kebumen waktu itu ceritanya. Iya benar. Sampai akhirnya gue ke Tegal dulu gara-gara si Solepet minta. Emang sih waktu itu kan komunikasi lewat Pacu ya. Terus akhirnya ikut ke Kebumen ya, kalian kan? Iya. Iya kan, ke Kebumen. Iya. Nah itu berjalan berapa lama tuh Mas? Apanya? Lo live streaming sebelum jatuh ke vlog terus? Kayaknya 1 tahun deh. 1 tahun. Kalau pengalaman lo live streaming tuh sebenarnya apa sih yang lo dapat Mas? Yang gue dapat apa ya, waktu itu kan memang gue nggak percaya diri nih orangnya. Oke. Munculnya Bigo 2016. Iya. Handphone gue iPhone 5 apa 6 ya. Iya. Itu baru ada di iOS, belum ada di Android. Oke. Saat itu kan Bigo cuma itu dulu. Kalau nggak salah sih. Iya. Soalnya teman-teman gue pada apa sih, aplikasi apa, nggak nemu dia di Oh gitu. Iya. Sampai akhirnya lu download. Tapi masih sepi tuh, masih belum rame banget kayak sekarang, masih sepi lah. Gue iseng-iseng tuh. Iseng-iseng. Tetangga gue kan peternak ayam ya. Gue lepin aja tuh. Iya. Lu live pakai aplikasi Bigo tuh? Iya, live. Kok banyak yang komen, seneng kan baca-bacain komen. Belum berani liatin muka gue. Oh belum, cuma ngadepnya ke sono layar tuh. Oke. Nah setelah waktu itu memang banyak kok. Jadi peternak itu kan kadang ada yang ngambilin gitu ya. Iya.
pecintanya juga tukang ayam-ayam aduan yang nontonin. Iya. Daerah mana itu? Daerah mana gitu-gitu lah pokoknya. Oh jadi gitu komentarnya. Sampai Terus? akhirnya gue kayak jadi sering baca-baca komentar orang gitu ya. Gue kasih lihat lah, maksudnya kasih lihat gitu. Ada yang nge-give tuh. Oke. Ini apaan yang nge-give apaan? Iya. Gak tahu gue. Sampai akhirnya nyari tahu lah ya. Sampai akhirnya nyari tahu ternyata bisa tuh, ada paymentnya bisa nih. Oh, oke. Oh, ternyata ini bisa dicairin. Bisa jadiin uang gitu ya. Iya. Tapi kan kalau waktu pada saat dulu lah lu ngebigo kan, itu belum jatuhnya belum masuk ke explore ya. Belum. Nah itu gimana ketika lu masuk ke explore ceritanya? Jadi Live memang streaming. kalau dulu kan official host itu kan itu ya. Oh harus bagi kan. Iya. Gua kayak hiburan gitu. Kayak challenge gitu kan. Oh iya. Nah itu masih tetap di tempat yang sama. Jadi challenge waktu itu suruh nangkep ayam. Iya. Anjir. Bisa nangkep ayam. Terus ada lagi yang berani waktu itu, udah seginilah gitu. Tapi cium pantat ayam. Iya serius tuh. Wah kacau juga. Tapi kan itu bukan sawer di situ ya, sawernya langsung ke rekening bro. Oh iya, transfer ya. Di situ mulai rame gua. Oh gitu. Sampai nyemplung di kali. Rumah gua kan pinggir kali tuh. Oh. Terus malam-malam gitu. Emang sih kalau di Bigo tuh challenge tuh kayak bakal harus apa aja lah, ya penting dapet ya. Sampai akhirnya ada yang nawarin lo untuk coba ke tempat angker mas, gitu kali ya? Enggak. Belum malah. Belum, masih jauh tuh. Jadi orang namanya di kandang ayam ya, gelap gitu kan. Gelap, terus memang ayamnya putih kan warnanya. Iya. Nah di situ gua malam-malam disuruh cari kotoran ayam yang baru banget. Tai banget ya, emang begitu. Bangke. Bigo kan gitu aneh-aneh. Iya, ngeselin. Cariin tai yang baru banget. Nah, boleh deh. Gue cari. Boleh anjir lagi. Iya. Lu cari akhirnya ya, dapet. Apa orang ada duitnya kan lumayan Iya. waktu itu. Iya Boleh sih. dah. Kalau ke rekening pribadi mah gitu. Yes. Akhirnya gue stay cam tuh, kameranya gitu, gue nyari-nyari tuh, goreng-goreng. Nggak sengaja men, ada kayak putih-putih di belakang melintas. Entah itu plastik kena angin atau apa. Cuma banyak yang screenshot katanya itu penampakan. Oh, penonton mulai halu lah. Halu. Oh, gitu. Iya. Disitulah mulai lo. Mulai coba cariin, tadi larinya ke sana ke kali. Ya, gue ke kali tuh Iya. nggak pakai baterai. Iya. Makanya center korek tuh gitu. Iya. Itu dulu ya, zaman itu ya. Tapi berarti dimulainya dari hal itu ternyata live streaming. Sampai akhirnya baru mulai banyak yang minta lo untuk coba uji nyali gitu-gitu ya. Iya, itulah pokoknya. Iya kan. Aneh. Tapi lo tahu gak sih mas pada saat itu sebenarnya diamond di Bigo itu kalau dicairin kayak nggak seberapa gitu maksudnya. Iya. Lo tahu gak sih? Tahu lah ya. Soalnya lebih mahal top up-nya kan. Terus kita cairkan itu lebih parah. Apalagi kalau dijadiin diamond tuh gift. Iya. Lebih murah banget. Iya, jadi kayak sedikit jadinya gitu, jadi diamond untuk nyawer lagi orang kan. Iya, ada aja. Iya. Nah, kalau Bang Davi gimana Bang? Pengalaman explore lu ada gak sih aplikasi yang lu pakai Bang untuk streaming? Cuman hanya YouTube kah? YouTube doang. Itu awalnya lu gimana Bang? Suka nge-live gitu? Dulu suka nge-live. Awalnya gue udah rajin nge-vlog. Oh lu emang udah nge-vlog ya? Emang udah rajin nge-vlog. Terus gue ketemu sama KPL. Pertama kali gue ketemu sama KPL. Terus KPL kasih masukan lah sama gue. Dia bilang waktu itu subscriber gue masih 60.000. Oke. Nah saat itu KPL ngomong lah sama gue, gila nyali lu berani banget bro. Lo harusnya subscriber lu tuh udah lebih besar dari ini, kata dia gitu. Karena nyali lu luar biasa, kata dia. Sayang kalau lu cuma main vlog doang. Lu harus rajin live supaya cepet naik subscribernya. Karena kan KPL kan sampai detiknya juga rajin live ya. Iya. Live, jadi KPL tuh ngasih saran sih sama gue. Lu live
Terus lo misalkan contoh live 1 jam. Nah dari 1 jam itu bisa tuh dipotong-potong 15 menit untuk jadi vlog gitu. Oke. Jadi dalam satu kali kerja lo bisa dapat 2-3 konten gitu. Nah, karena kan KPL begitu, dia ngasih saran tuh. Nanti dari 1 jam itu lo potong-potong bagian penampakannya, lo rangkum, baru lu jadiin vlog. Cuma jadi masalah kan gue ekspor jarang hantu. Iya. Jarang ada penampakan. Betul. Jadi setiap kali gue habis live juga, ya udah, gue bingung gue mau potong juga apa yang mau gue potong. Nggak ada apa-apa live gue. Iya. Kan? Jadi ya udahlah. Gue sih ngikutin saran KPL aja biar. Tapi lu terapkan itu subscriber benar-benar bertambah bang. Memang cepet naik memang. Cepet naik ya. Jadi setiap kali selesai live itu subscriber gue bisa nambah 200, 300. Kan setiap kali habis live itu kan ada Notif. analisanya kan. Oke, iya. Statistiknya gitu Statistiknya loh. benar. Berapa jumlah penonton, Iya. berapa durasi yang ditonton, terus berapa penambahan subscriber setelah live. Iya. Emang ngaruh, gua nambah 200, 300 subscriber gitu. Sementara biasanya kalau gua nggak live 200 itu ya satu harian mungkin, sehari 2 hari baru nambah 200-300. Tapi biasanya lu pakai jadwal gak sih kalau kayak gitu-gitu? Enggak ya? Asal lu lagi suka aja ya, lagi mood? Iya, kalau lagi mood aja. Kalau lagi mood baru gue live. Cuma Tapi memang ada dampaknya. Apa tuh? Dampaknya kalau gue keseringan live, penonton gue lebih senang nonton gue live akhirnya. Yang vlog gue jadi nggak laku. Jadi iya. Gitu. Iya. Akhirnya mulai dari saat itulah gue berhenti lah. Gue fokus di vlog aja. Tapi sebelum itu bang, lo memikirkan juga gak sih kayak ini mah cocoknya emang tempat buat live, nggak cocok buat vlog? Iya. Kayak gitu. Karena ya? kan kalau live itu kan yang paling minimal banget itu mungkin 40 menit kali ya. Oke. Kalau bisnis sih kan 1 jam. Normalnya live tuh 1 jam. Betul. Nah kalau 1 jam, gue berpikir kayaknya gue butuh lokasi yang agak gede. Bisa dapat durasi 1 jam live. Iya. Jadi kalau lokasi kecil itu nggak bisa kayaknya, nggak masuk ya? untuk dijadiin konten live. Siap. Nah, kalau di Bigo kan kayak gua, Mas Denny ini sistemnya kan kalau untuk dapat challenge tuh biasanya untuk dapat begitu pakai gift diamond atau adalah orang mau ngasih sesuatu pakai transferan. Nah, lu nerima hal-hal kayak gitu gak sih? Enggak. Atau emang gimana tuh? Enggak, gue cuma full ngarepin dari AdSense. Dari AdSense ya? Nah, AdSense-nya bagus gak tuh? Beda banget apa jauh dari vlog? Sebenarnya kalau AdSense live itu bagus karena kan durasinya panjang. Oke. Beda sama gua ngevlog paling 15 menit 20 menit udah jadi vlog tuh. Iya. Tapi kalau live itu gua bisa 40 menit, 50 menit atau 1 jam lebih gitu. Berdasarkan retensi jam tayang juga berpengaruh. AdSense lebih gede sebenarnya di live. Cuma kalau live itu orang cuma senang nonton di saat lagi live. Di saat memang live-nya sedang berlangsung. Setelah selesai live, videonya tersimpan, retensi penontonnya jatuh, nggak seperti vlog. Iya. Kalau gua bikin konten vlog hari ini, gua upload hari ini, konten gua akan ditonton terus sampai 5 tahun 10 tahun ke depan. Iya. Itu beda sama streaming ya. Beda sama live streaming. Live streaming gua live hari ini, orang seneng nontonnya hari ini aja. Iya. Udah sebulan kayaknya orang udah males nonton tuh. Udah males konten. Ya? Karena kan kepanjangan, terus juga kan banyak nyapa penonton juga di situ. Iya. Jadi pasti orang akan skip bagian-bagian gitu kan. Yes. Kecuali mungkin kalau di live gua ada tertangkap penampakan gitu ya, penampakan pocong, kuntilanak, mungkin bisa rame itu penonton. Bisa. Jadi setelah videonya tersimpan pun orang masih nonton terus karena ada penampakannya. Jadi masalah kan susah tuh nyari penampakannya. Iya. Jadi ya udah, videonya basi gitu. Jadi makanya kenapa gue lebih senang nge-vlog. Video gue nggak pernah basi walaupun udah bertahun-tahun. Dan kalau live streaming kalau di YouTube pun juga algoritma YouTube-nya jadi emang ngebacanya sistemnya kayak gitu ya? Iya, dan pasar penontonnya akhirnya jadi terbagi dua di sini.
pasar penonton gue tadinya awalnya penonton yang lebih suka nonton vlog, gara-gara gue live, masuklah penonton yang suka nonton live. Oke. Setelah itu gue nge-vlog lagi, vlog gue nggak ditonton sama si penonton live ini. Iya. Jadinya gue berpikir saat itu ya ngambil keputusan lah, Iya. mau fokus di vlog atau fokus di live. Dan gue lebih berpikir gue pengen fokus di vlog aja, karena video vlog nggak akan pernah basi sampai kapan. Oh yes. Mas, lu waktu pada saat itu kan pernah memadukan horor dengan sosial tuh. Iya. Beberapa kali meledak lah video lo tuh. Contoh lah almarhum Bu Muniroh ya. Nah, waktu pada saat itu kebetulan aja kah atau emang lu pengen konsepin dari awal Kalau konten lo? sosial horror sih sebenarnya nggak sengaja ya. Oke. Karena memang waktu itu gue pengen ya setelah kedatangan teman-teman Bang Davi yang Iya. horor-horor udah naik kan ya. Iya. Jadi gue terinspirasi tuh. Ya udahlah, gue mending horor-hororan begitu. Oke. Terus banyak teman juga ya? Ya maksudnya terus gue tekunin pengen ke tempat-tempat begitu. Tempat-tempat yang angker gue seberani apa sih gitu. Iya. Ya itu. Tapi apa? dari setiap konten lo, ini gue bicara mengenai tentang horor dengan sosial ya yang lo padukan ya. Dari setiap video lo yang memang paling berkesan sampai detik ini itu di bagian mana? Berkesan. Paling berkesan deh yang ibaratnya ini nih yang pertama diawali gue kemajuan dari channel gue tuh di konten ini gitu. Ya semenjak gue Semenjak turun gunung dapat. Iya, gue kayaknya kalau bicara berkesan semua berkesan. Iya, semua pasti berkesan. Tapi kan lu punya retensi video yang memang sebenarnya inilah awal channel gue berkembang. Iya. Ya kan? Apakah itu? Ya contohnya awal mula gue konten di Muniroh. Nah, itu berarti bener dong abis turun gunung. Iya. Kita latihan dari Cimeong kalau nggak salah ya. Bener gak sih? Cimeong. Iya. Dari antara banyak teman-teman termasuk gua nih, ibarat kata waktu datang ke sana, terus lo kalau nggak salah lo pasang thumbnail salah satu warga, ya kan? Dan itu lumayan cukup meledak di situ tuh viewsnya. Iya. Iya kan? Dan dari situ dah lo mulai terinspirasi kali ya horor dengan sosial. Justru waktu di Muniroh, gue masih nggak terlalu ke sosialnya ya, karena kalau sekarang ya, Iya. sosial itu cenderung orang lebih pengen nampilin apa yang dia kasih di frame. Oke. Kalau dulu enggak nih, Iya. gue ngasihnya pun di balik layar. Iya sih. Sebenarnya gitu, cuma memang karena pada saat itu banyak netizen yang Komentar. konten doang. Yes. Gitu. Ya gimana ya, maksudnya yang nggak terima itu para donatur yang ngasih. Nah, Kalau betul. kayak gitu mas, liatin aja di frame gitu. Kasih lihat ininya ini. Nah, itulah terciptanya sosial horor. Iya, gitu. Jadi gitu ya perjalanannya ya, langkah-langkah pertama lo tuh diawali hal-hal yang terkesan sebenarnya balik lagi sih ke netizen ya. Betul. Pengen kayak ngasih tahu aja nih. Terus akhirnya jadi kebetulan deh nih jadi konten sosial horor gitu ya. Sebenarnya kan gue kalau datengin orang yang terpencil rumahnya apapun itu, tetep gue ngasih ibaratnya imbalan lah. Iya. Gue nggak datang cuma-cuma, Nggak. apalagi bikin video Iya. di balik layar tapi ya. Iya, di balik layar. Banyak seperti itu ya. Akhirnya gue selalu bikin video, mungkin dari channel-channel yang mungkin sama-sama mirip-mirip kayak gue nih. Mungkin gue yang ngawalin, gue ngasih amplop dikasih lihat kamera begitu. Karena gimana ya? Menurut gue pikir-pikir ya kalau diambil positifnya, kita ngajarin orang buat untuk kayak pengen juga berbagi kayak gitu. Iya. Tapi ya itu dari sudut pandang netizen kan selalu apa sih kayak gitu doang dikasih lihat-lihat. Iya. Nggak ada, kayaknya mereka tuh kayak nggak ada puasnya gitu sih. Apapun yang kita buat gitu ya. Iya bener. Suwe kadang nyebelin banget. Nah, jadi teman-teman
ini menarik lagi nih. Gue bicara mengenai tentang situasi yang masih berkaitan dengan konten horor atau eksplorasi ya. Jadi ada yang pengen gue kasih tahu sama kalian bahwa terkadang explore tuh di balik layar tuh rumitnya memang ada yang kayak orang minta dalam kolom komentar, bang coba dong explore disokin gitu ya. Ya kita sih oke aja sebenarnya, cuman terkadang pada saat-saat dulu tuh kayak gue pernah pengalaman sulitnya untuk menembus lokasi itu dua pilihan teman-teman. Yang pertama kita kayak harus ada orang yang kenal, lalu yang kedua kita harus kayak siapkan dana lumayan cukup besar nih. Apalagi kalau biasa orang-orang minta di kolom komentar tuh tempat-tempat yang memang udah terkenal kan, sehingga orang yang jaga tuh menerapkan apa ya, material jadi kayak komersial gitu, dana harus pas. Nah sedangkan ketika untuk pengen jalan tuh agak ribetnya ya gitulah. Apalagi kalau untuk bagian live streaming kayak berjam-jam, kadang mereka tuh patokin dari sekian biaya sekian ya, kayak gitu-gitu. Ada juga yang kayak gitu waktu pada saat dulu ya teman-teman. Nah bagaimana nih, kita tanya lagi Bang Davi nih. Bang, kalau lo semenjak lo explore nih Bang ya, kalau bicara masalah tentang dana deh yang udah lo keluarin, kan pasti banyak banget nih Bang. Mulai dari ongkos lo segala macam, ya kan? Lo diawali dulu ya, lo diawali modal lo tuh kayak gimana Bang? Dulu itu kan gua ngonten gak jauh-jauh, paling Bogor, Depok, Jakarta, Jabodetabek lah. Iya. Gak jauh-jauh, jadi modal gua juga gak gede-gede banget. Iya. Dulu kalau pakai motor, kayak misalkan gua start dari Depok ke Tangerang, paling isi bensin 20.000 juga udah. Bisa lah dikatakan kalau misalnya gue bikin 100.000 dalam satu konten habis, bisa gak? Bisa, itu kan 100.000 itu selain buat bensin sama bayar lokasi biasanya, bayar lokasi, gocap. Dulu kan namanya channel Mas Kecil pasti nyari lokasi yang murah-murah. Gocap aja udah apa ya, udah berat sebenarnya. Iya, karena belum menghasilkan kan. Hitungan tertinggi lah 50.000. Tapi dari 50.000 biasanya nggak gua ambil. Oke. Jadi lu ngebatasin juga ya dari dulunya ya. Karena kan dulu kan namanya channel Mas Kecil belum berpenghasilan, gue cuma hitungannya cuma bakar duit doang. Iya. Tapi bagaimanapun walaupun bakar duit ya jatuhnya ya, walaupun bakar duit, saat itu gue dapat kepuasan karena memang lagi seneng-senengnya gitu. Ya, saat itu emang lagi namanya baru mulai masuk ke dunia horor gitu ya, baru mulai masuk ke dunia horor, rasa penasaran lagi tinggi-tingginya juga. Iya lagi sih. seneng-senengnya. Iya sih. Sama kayak lu masuk wahana rumah hantu bayar 50.000 masuk wahana rumah hantu kayak gitu loh. Iya. Iya. Lu dapat adrenalin gitu kan, teriak-teriak di dalam, takut kayak gitu. Seneng-seneng. Jadi anggap aja gue saat itu keluar uang nih 50.000 buat bayar lokasi, anggap aja gue lagi masuk wahana rumah hantu gitu loh. Lagi nyari adrenalin serem kayak gitu, lagi seneng-seneng ya saat itu. Iya. Jadi walaupun gak berpenghasilan nggak masalah. Toh juga kalau uang yang keluar nggak gede-gede banget, paling 50.000, 100.000. Tapi ada masanya lu waktu pada saat dulu patungan gak sama teman-teman? Patungan? Iya kan? Iya patungan. Ada juga masalah kayak gitu ya? Iya. Kan biasanya kayak lokasinya kan harga lokasi misalkan kayak dulu aja Mall Serpong 200.000 itu dulu. Dulu ya? 200.000. Oke. Nah, gue patungan tuh, gue sama Ricky Lee sama Jurik House tuh personilnya ada 3 orang. Berarti berapa? Kita 5 orang. Patungan tuh supaya sampai dapat 200.000 buat bayar lokasi. Paling patungan 40.000, 50.000 satu orang. Jadi nggak terlalu ngeberatin juga. Hitung-hitung dapat hiburan gua. Dapat hiburan masuk ke mall terbengkalai. Gitu. Nah, lu ada hasrat gak sih Bang untuk yang sekarang ya? Lu ada hasrat gak sih untuk explore keluar negeri? Ya pengen lah pastinya. Hasrat bukan dari sekarang aja. Dari tahun-tahun kemarin juga udah pengen. Udah pengen ya, cuman nggak sempet loh. Belum sempet aja. Belum sempet ya.
ribet. Ribet. Ya, karena memang belum sempet aja sebenarnya, nanti juga akan ada saatnya lah Iya. hal itu terjadi. Ada saatnya hal itu akan terjadi. Tapi ngomongin ada saatnya juga, lo suatu hari nanti pengen gak sih ketika lo udah jenuh nih, explore, udah mentok, apa yang mau lo lakuin, konten apa bang? Kira-kira? Belum tahu, gue orangnya. Belum kepikiran? Ya, gue orangnya jalanin hidup seperti air mengalir gitu aja. Oke. Jadi mungkin nanti tahun depan tiba-tiba gue dapet ide baru, gue nggak tahu ide apa. Iya. Tiba-tiba nanti ada jalan baru, mungkin jalan itu akan gue coba. Tapi untuk saat ini sih, karena penonton explore tempat angker masih bagus ya, Iya. Masih. akan terus gue pertahankan gitu. Iya. Malah lebih bagusin Ya, lagi. kalau sekarang kan hitungannya udah masuk jadi profesi kan. Yes. Beda yes. sama dulu kan gue masih iseng, masih lagi senang-senangnya. Kalau sekarang ini jatuhnya udah profesi, udah jadi mata pencarian, mau tidak mau harus gue lakonin. Benar. Kayak gitu. Bahkan juga kadang-kadang juga jenuh kadang dateng. Iya Kayak sih. udah mulai males, apalagi kalau lokasi udah menurut gue nggak serem-serem amat gitu lokasinya. Jadi gue yakin ini masuk dalam, gue nggak akan dapet sensasi apa-apa, gue nggak akan dapet memacu adrenalin tuh. Iya. udah nggak dapet. Iya. Kayak udah mulai jenuh juga, tapi kan karena memang ini profesi, gue Harus. hidup dari sini gitu kan. Iya. Ya gue jalanin lah. Kayak gitu. Bang, ini mumpung sore-sore, kalimat buat orang-orang yang udah males konten tapi sebenarnya dia masih ada hasrat untuk explore. Males konten, orang-orang males konten itu ada dua faktor. Biasanya pertama karena bosen, kedua karena duitnya seret gitu kan. Kalau dibilang masih ada hasrat tapi males, berarti dia hasratnya masih ada, dia males karena duitnya seret gitu. Kalau duitnya banyak pasti dia semangat gitu kan. Ya apa ya, saran gue sih tetap cintai pekerjaan lu sih sebenarnya. Cintai pekerjaan lu, tumbuhkan apa, semangat, tumbuhkan hasrat, Semangat yang bukan? baru ya. Iya, tapi kalau itu memang udah bikin lu jenuh gitu, nggak bisa dipaksain juga sih. Benar. Lu harus cari suatu hal yang baru yang bikin lu tetap berhasrat, Menggebu-gebu. Iya. Sebenarnya kita ikutin hasrat aja sih. Ikutin hasrat. Banyak duit kalau hidup gak nyaman juga percuma sih kalau menurut gua. Nah, itu tuh. Iya. Itu tuh, cakep tuh. Lu banyak duit kalau hidup lu gak nyaman, hidup lu tersiksa juga percuma. Jadi kalau menurut gua ambil kesempatan yang bukan kesempatan besar, Iya. tapi potensinya bisa besar depannya. Potensi besar itu dalam arti lu bisa mencari kekayaan dari situ, tapi lu juga bisa mencari kebahagiaan dari situ. Berarti yang ditumbuhkan mindset dulu dong, Bang. Iya, mindset Nah, lah. mindset. Mindset dong. Karena sekarang gini, Baks. Lu dikasih uang 1 miliar tapi disuruh tinggal di tengah hutan juga percuma uang lu. Nggak, iya nggak sih? Iyalah. Nggak berguna tuh uang. Iya. Gitu. Lebih baik gue dikasih uang cukup 1 juta tapi gue tinggal di tengah kota. 1 juta ini bisa berguna minimal untuk hari ini atau minimal untuk seminggu ke depan 1 juta ini berguna. Oke. Nah, itulah. Bisa nanti lu rangkai sedikit lah teman-teman dari hasil itu tuh. Oke. Mas, kalimat sore lah buat orang-orang biar tambah semangat lagi untuk kerjaannya. Biar tambah semangat lagi. Iyalah. Ya jalanin aja apa yang mungkin bikin bisa buat lu seneng. Oke. Karena manusia sejatinya kalau nggak seneng itu kan susah ya. Ada muka ditekuk, ada muka kayak bonyok, padahal kagak. Ternyata apa? Apa? Nggak punya duit. Iya begitu. Pinjol bisa. Pinjol, iya. Pinjol hari itu seneng, besoknya begitu lagi. Nah, ini lu mau pinjol gak nih? Hah? Boleh gak? Apa? Mau pinjol gak? Pinjol? Iya. Boleh.